Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mempresentasikan hasil presentasi kami akan memperkenalkan beberapa anggota kami, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Rafif dengan NIM 21114155 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Kanugraha Agung dengan NIM 21114137. Perkenalkan, nama saya Ulin Nuha Rifatul Saifullah dengan NIM 21114172. Perkenalkan, nama saya Dirina dengan NIM 21114174. Perkenalkan, nama saya Fitri Apipah dengan NIM 21114150. Tanpa berlama-lama, kami akan langsung mulai presentasi kami, dimulai dari Dery. Silakan. Pancasila merupakan landasan dasar hukum yang ada di Indonesia. Terdapat sila-sila yang bisa menjadi tiang bagi para masyarakat Indonesia. Sila-sila tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada setiap sila juga mempunyai simbol atau lambang yang memiliki arti. Pada sila pertama, melambangkan bintang yang tunggal yang mempunyai makna, melambangkan cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan pada setiap manusia. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas, di mana lambang ini memiliki arti bahwasannya manusia adalah makhluk sosial dan sifat kemanusiaan yang harus diutamakan. Kemudian pada sila ketiga dengan lambang pohon beringin yang memiliki makna seluruh warga negara Indonesia harus bersatu tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan latar belakang. Lalu sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng memiliki makna yaitu permusyawarahan. Filosofi sebagai hewan yang sering berkerumun layaknya sedang melakukan musyawarah. Sila yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, di mana padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu sandang dan pangan sebagai syarat kemakmuran. Dari penjelasan singkat mengenai Pancasila di atas, apa sih yang dapat diamalkan dari ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Kehadirannya membuat bangsa ini utuh karena tanpa dasar negara, bangsa Indonesia tidak memiliki identitas serta arah tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan akan lebih mudah terjadi. Oleh sebab itu, penting bagi kita masyarakat Indonesia memahami dan memiliki wawasan mengenai pengalaman nilai-nilai Pancasila. Pengalaman nilai Pancasila pada sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, menyatakan bahwa setiap kelompok agama tidak memiliki alasan untuk membenturkan dasar negara nasional pada dengan keimanan yang diyakini. Karena itu, setiap manusia juga diberikan kebebasan oleh negara untuk memilih atau tidak memilih agama mereka masing-masing. Pengalaman sila pertama juga ada dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003, di mana isinya adalah sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengamankan sikap saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Dengan tuntunan butir-butir yang ada di atas, masyarakat diharapkan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila
pada sila pertama. Nah, berikut adalah beberapa contoh praktik pengalaman sila pertama. Penerapan nilai ketuhanan di lingkungan rumah. Yang pertama, membiasakan keluarga untuk selalu taat pada aturan agama mereka masing-masing tanpa adanya pemaksaan, namun juga harus ada kesadaran diri akan bertanggung jawabnya mereka terhadap agama yang mereka pilih. Yang kedua, menghormati orang tua serta menaati nasihat dan perintahnya. Yang ketiga, kita yang beragama tidak boleh memaksakan agar agama kita sama dengan yang tidak beragama atau berbeda agama. Penerapan nilai ketuhanan di lingkungan sekolah. Pertama, menganggap semua teman sama meskipun berbeda-beda agama. Kedua, saling menghormati dan bertoleransi antar teman dengan keyakinan yang berbeda. Ketiga, bergaul dengan positif dan produktif, seperti misalnya saling mendukung untuk mencapai kesuksesan, saling membantu, juga bermain dan belajar bersama. Yang terakhir, menghormati teman yang berbeda keyakinan dan tidak merundung atau menjelekan agama mereka. Pengamalan nilai Pancasila di sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bunyi sila kedua yang ada tertulis di Pancasila. Nilai kemanusiaan menjamin kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Di mana itu sudah ada jaminan pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sila kedua juga memiliki butir-butir pengalaman yang tercantum dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Berikut adalah isinya. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tepas saliran. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran serta keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang terakhir, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu adalah butiran yang disebutkan dalam TAP MPR nomor 2003. Berikut adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam sila kedua pada kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai kemanusiaan di lingkungan rumah. Pertama, menghormati, menyayangi, dan menghargai orang tua serta saudara. Kedua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Ketiga, mendengarkan nasihat dan mematuhi perintah orang tua. Keempat, tidak semena-mena terhadap orang tua dan sesama saudara. Terakhir, memiliki sikap tenggang rasa dan menjaga kerukunan di dalam rumah. Penerapan nilai kemanusiaan di lingkungan masyarakat. Pertama, menghormati tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kedua, menjaga kerukunan antar tetangga. 3. Menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. 4. Menjaga norma kesopanan di lingkungan tetangga. 5. Melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang disepakati di lingkungan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan dengan ikut kerja bakti. Keenam, tidak main hakim sendiri. Dan terakhir, memanusiakan manusia. Penerapan nilai kemanusiaan di lingkungan rumah. Pertama, memperlakukan sesama teman dengan baik tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama.
Kedua, menghormati guru. Ketiga, menghargai teman. Dan keempat, membantu guru dan teman yang mengalami kesulitan. Terima kasih presentasi dari Dery. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Fitri. Fitri, disilakan. Ya, baik. Selanjutnya adalah pengamalan nilai Pancasila sila ketiga, yaitu nilai persatuan Indonesia. Di dalam pengamalannya, sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia yang mengandung nilai persatuan yang dapat diwujudkan dengan cara memiliki jiwa nasionalisme atau cinta tanah air yang tinggi. Lebih jelasnya, pengalaman nilai-nilai Pancasila sila ketiga dijabarkan dalam butir-butir sesuai tab MPR nomor 1/MPR/2003 sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Kemudian yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Kemudian yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada beberapa contoh penerapannya. Penerapan nilai persatuan pada lingkungan rumah. Ada beberapa penerapan persatuan pada lingkungan rumah, diantaranya menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air bagi seluruh anggota keluarga, misalnya dengan membiasakan mengonsumsi produk-produk lokal buatan Indonesia. Kemudian bisa mengajarkan kepada anggota keluarga untuk menjaga nama baik Indonesia, menumbuhkan sikap saling menghormati, menyayangi, dan menghargai di antara anggota keluarga. Selanjutnya, penerapan nilai persatuan pada lingkungan masyarakat, saling bekerja sama dan menghormati antar tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Kemudian tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta di tengah lingkungan yang majemuk dengan berbagai latar belakang budaya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pergaulan. Selanjutnya, penerapan nilai persatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, bisa berteman tanpa memandang status sosial ekonomi, agama, suku, ras, dan golongan. Kemudian bisa menjaga kerukunan dan toleransi di antara teman dan guru, membantu teman yang kesusahan dengan tulus dan ikhlas, mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Kemudian, pengamalan nilai Pancasila sila keempat, nilai kerakyatan, sebagai berikut. Nilai kerakyatan terkait erat dengan pemerintahan di Indonesia menerapkan sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain nilai tersebut, sila keempat juga bermakna pengambilan keputusan dari pendapat-pendapat yang berbeda diutamakan melalui mekanisme musyawarah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun membedah makna sila keempat sebagai berikut. Kata hikmat kebijaksanaan diartikan sebagai penggunaan akal sehat dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian permusyawaratan dimaknai sebagai musyawarah untuk mengambil keputusan dan mencapai mufakat. Kemudian perwakilan mengacu pada sistem yang dianut, yaitu perwakilan rakyat. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sila keempat dijabarkan dalam butir-butir sesuai tab MPR nomor 1/MPR/2003 sebagai berikut. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian menghormati serta menjunjung yang dengan itikat baik serta rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan di dalam musyawarah.
Kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Selanjutnya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Kemudian memberi kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Pengamalan nilai-nilai Pancasila, nilai kerakyatan ini hendaknya dapat tertanam dalam diri setiap rakyat Indonesia, serta dapat diterapkan dimanapun. Berikut contoh penerapan nilai kerakyatan dalam sila keempat tersebut. Yang pertama, penerapan nilai kerakyatan di lingkungan bisa dengan anak yang mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua, kemudian orang tua mau mendengarkan dan menerima saran dari anak, kemudian menghargai dan melaksanakan keputusan. Yang kedua, penerapan nilai kerakyatan di lingkungan masyarakat bisa dengan mengikuti pemilihan kepala daerah, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga RT dan RW. Kemudian bisa juga aktif mengikuti kegiatan musyawarah warga dan memberikan pendapat, kemudian melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Penerapan yang ketiga, nilai kerakyatan di lingkungan sekolah. Yang pertama, aktif mengikuti organisasi kesiswaan. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan untuk kepentingan bersama lewat jalan musyawarah. Kemudian yang ketiga, mendengarkan pendapat guru dan teman. Dan yang keempat, tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada teman. Yang terakhir, pengamalan nilai Pancasila sila kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan tercermin dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna nilai tersebut adalah setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Mewujudkan rakyat yang sejahtera tanpa kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, juga politik merupakan tujuan dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai keadilan dapat diwujudkan. Nilai keadilan yang ada itu sendiri berbeda pada setiap pandangan seseorang. Dalam buku berjudul Perihal Keadilan Pencarian Makna Fairness, Imparialitas dan Dasar Hidup Bersama yang dibuat oleh Sunaryo, ini mengajak Gramets untuk lebih memahami ide dasar dari keadilan seperti fairness, imparsialitas, serta politik. Sementara itu, mewujudkan kemakmuran rakyat juga merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tersurat dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan sosial, maka seluruh masyarakat haruslah mendapatkan hak serta melaksanakan kewajibannya. Untuk memandu pengamalan nilai-nilai Pancasila sila keadilan, butir-butir sila kelima Pancasila dirumuskan melalui TAP MPR nomor 1 MPR 2003 sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, kegotong royongan. Yang kedua, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang keenam, suka bekerja keras. Kemudian yang ketujuh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang kedelapan, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nilai keadilan juga seharusnya dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai keadilan dalam berbagai lingkungan.
Penerapan nilai keadilan di lingkungan rumah. Yang pertama, menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai peran masing-masing anggota keluarga. Kemudian saling membantu dan mendukung antar anggota keluarga dan menghormati hak masing-masing anggota keluarga. Penerapan nilai keadilan di lingkungan masyarakat, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kedua, membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Dan yang ketiga, mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kemudian penerapan nilai keadilan di lingkungan sekolah bisa dengan melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai siswa. Kemudian yang kedua, menghargai teman dan menghormati guru. Dan yang ketiga, berbagi antar teman. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.